Formasi segel berusia 100 tahun ini sudah melemah, mana mungkin bisa menahan kami. Jika kau bersikeras mengusir iblis dan menghancurkan segelnya, dunia ini pasti akan berubah menjadi neraka jahanam. Lin Tian, kau ini kan ahli formasi setengah dewa yang terhormat. Untuk apa kau sudi menjadi anjing penjaga bagi para manusia munafik itu? Cih, jangan bermimpi. Singkirkan formasi ini. Mari kita bekerja sama dan melahap habis para kultivator manusia itu. Dengan begitu, seluruh energi spiritual di dunia ini akan menjadi milik kita. Aku adalah penatua penjaga segel dari Sekte Sembilan Langit. Menekan jurang iblis adalah kewajibanku. Sedangkan kalian, para makhluk iblis rendahan, lebih baik kalian enyah dan merangkak kembali ke dalam jurang iblis. Kalau begitu, matilah kau. Formasi pembasmi iblis sembilan langit. Hancurkan langit, runtuhkan bumi. Lin Tian, kau pikir dengan mengorbankan seluruh harta dan tetes darahmu untuk mati-matian menjaga jurang iblis ini selama 30 tahun. Apa kau pikir umat manusia itu akan berterima kasih dan memujamu? Tunggu saja sampai formasi raksasa ini memeras habis sisa-sisa tenaga dan nilai dirimu. Mereka pasti akan membuangmu begitu saja setelah memanfaatkanmu. Mereka akan menginjak-injakmu, menguliti dan menghisap habis darah dagingmu. Omong kosong. Para kultivator umat manusia selalu bersatu padu layaknya saudara. Kalian menggunakan hasutan murahan semacam ini untuk menghina kehormatan umat manusia. Benar-benar menggelikan. Hari ini, aku akan menggunakan formasi ini sebagai belenggu untuk mengurung kalian di neraka terdalam, agar kalian tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Balai Perundingan Sekte. Sebentar lagi konferensi pemurnian iblis umat manusia akan segera dimulai. Pada saat itu, para kultivator manusia sialan itu pasti akan datang lagi untuk menyerap habis energi spiritual kita. Aku sungguh tidak terima. Kudengar umat manusia sudah mengganti pengendali formasi utamanya. Yang benar saja, formasi pembasmi iblis sembilan langit ini hanya bisa dikendalikan oleh Lin Tian, si ahli formasi setengah dewa itu. Umat manusia belum sebodoh itu untuk menggantinya. Tuan Lin. Tuan Lin, gurumu sudah naik ke alam dewa sejak 30 tahun yang lalu. Formasi pemurnian iblis milik Sekte Sembilan Langit itu sudah lama tidak diperbaiki. Jika tidak ada bantuan darimu, si ahli formasi setengah dewa, kalau formasinya sampai hancur, Sekte Sembilan Langit akan tamat, dan Sekte Sembilan Langit akan menjadi pendosa abadi sepanjang masa. Ketua Sekte Su, Anda terlalu berlebihan. Jurang iblis menyangkut keselamatan seluruh tanah timur. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga.
Bahan-bahan untuk membuat formasi itu, semuanya berasal dari sekte-sekte di seluruh tanah timur, yang disumbangkan dengan tulus dan sukarela kepada Sekte Sembilan Langit. Demi menjaga dan menekan jurang iblis, serta melindungi umat manusia, beraninya kau menggelapkannya untuk dirimu sendiri. Dan selama bertahun-tahun ini, kau malah berulang kali menganggap formasi besar itu sebagai milik pribadimu, membuat formasi pengumpul energi di dalamnya untuk memperkaya dirimu sendiri. Lin Tian, apa kau tidak punya hati nurani? Ketua Sekte, soal masalah ini, Lin Tian, apakah yang dikatakan oleh Luo Sue dan Chu Yun itu benar? Menurut Ketua Sekte, apakah hal ini benar adanya? Lin Tian, batu perekam ini tidak mungkin palsu. Ini menyangkut nasib seluruh jurang iblis. Apa penjelasanmu? 5 tahun yang lalu, saat jurang iblis bergejolak, aku bukan hanya mengorbankan seluruh harta bendaku, tapi juga memakai semua pusaka peninggalan guruku. Bahkan harta yang seharusnya membantuku naik tingkat menjadi dewa, semuanya kumasukkan ke dalam formasi itu. Lin Tian, membuatmu mengorbankan begitu banyak harta pribadimu, benar-benar tidak adil bagimu. Tenang saja. Saat Sekte Sembilan Langit sudah melewati masa krisis ini, kami pasti akan memberimu kompensasi 100 kali lipat. Oh, ternyata Ketua Sekte sudah lupa ya. Kalau begitu, kalian semua di sini pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi pada formasi ini. Tetua Wang, bulan lalu, luka lamamu kambuh dan kau hampir saja mati. Tengah malam buta, kau memohon-mohon datang ke kediamanku, memintaku menarik energi inti dari formasi besar untuk menyambung nyawamu. Jangan bilang kau juga tidak tahu, dari mana datangnya semua bahan di dalam formasi ini. Oh, dan Tetua Li, bakat cucumu itu sangat pas-pasan. Minggu lalu kau datang mencariku hanya dengan membawa 2 kendi arak murahan. Memohon agar aku menggunakan energi spiritual formasi untuk memaksanya menerobos tingkatan kultivasinya. Apa kau juga lupa? Dan juga kalian semua yang duduk di sini, kalau sedang senggang, kalian datang padaku, mengambil energi spiritual formasi untuk meracik pil, dan merawat senjata pusaka kalian. Kenapa? Sekarang setelah kalian melihat seluruh sumber dayaku habis, kalian langsung bermuka dua dan membuangku begitu saja. Yun Tian, jaga bicaramu, jangan asal memfitnah. Kapan tetua ini pernah mencampuri urusan kekuatan formasi itu? Coba katakan, apa buktimu? Kau sendiri yang melakukan kejahatan, tapi kau malah memutarbalikkan fakta dan ingin menyeret saudara seperguruanmu. Sebelum hari itu, aku benar-benar tidak menyangka kau adalah orang yang begitu kejam. Ternyata, yang namanya persaudaraan seperguruan, sama sekali tidak ada artinya di hadapan keuntungan, omong kosong. Lin Tian, buktinya sudah sangat jelas. Lebih baik kau serahkan saja kendali formasi itu sekarang juga. Mulai sekarang, formasi pembasmi iblis akan diambil alih oleh Chu Yun. Haha. Ha. Kalian yakin punya kemampuan untuk mengendalikan formasi besar ini? Ahahaha. Sampah tingkat inti emas sepertimu saja bisa mengendalikannya. Apalagi aku, sang jenius tingkat jiwa baru yang mengambil alih. Mengendalikannya itu semudah membalikkan telapak tangan. HMPH, selama bertahun-tahun, aku telah mempertaruhkan seluruh sumber dayaku ke dalam formasi penakluk iblis itu. Hal itulah yang membuat tingkat pelatihanku jalan di tempat. Tapi, apa kalian pikir pemahaman soal formasi bisa digantikan hanya dengan kekuatan semata? Orang-orang ini benar-benar picik dan berpandangan sempit. Aku peringatkan kalian satu hal. Jangan pernah sembarangan menyentuh apapun yang ada di dalam formasi itu. Kalau tidak, kalian akan mati dengan sangat mengenaskan. Berhenti di situ, 3 hari lagi di konvensi perburuan iblis. Seluruh sekte di dataran timur akan berkumpul di Sekte Sembilan Langit kita. Pulanglah dan persiapkan dirimu baik-baik. Kau harus mengakui semua kesalahanmu di depan umum nanti. Kalian telah merampas formasi besarku, dan sekarang kalian menyuruhku meminta maaf. Merampas katamu, ini hanyalah pemindahan tugas biasa di dalam sekte. Lagi pula, formasi itu mendadak diserahkan kepada kakak seperguruan Chu. Skandal korupsimu itu pasti tidak akan bisa ditutupi lagi. Kalau kau tidak mengaku di depan umum, bagaimana Sekte Sembilan Langit kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan para kultivator dari seluruh dunia? Kau tidak mungkin membiarkan seluruh sekte yang menjadi kambing hitam atas perbuatanmu, kan? HMPH,
Sudahlah, kau tidak usah banyak beralasan lagi. Ini semua demi kepentingan yang lebih besar. Asalkan kau mau mengakui kesalahanmu dengan tulus. Mengingat selama bertahun-tahun ini, meski kau tak punya pencapaian besar, kau tetap sudah bekerja keras. Aku akan memastikan kau baik-baik saja. Cih. Baiklah. Karena ketua sekte sudah angkat bicara, aku pasti akan merenungi kesalahanku di depan umum. Kalau tidak, menantu kebanggaan ketua sekte Su ini, bisa-bisa dianggap merebut segel kekuasaan tanpa alasan yang jelas. Jika sampai beredar rumor yang tidak sedap, tentu akan mencoreng nama baik sekte kita, bukan? Lin Tian, apa maksud ucapanmu itu? Apa kau pikir kami sengaja memfitnahmu? Demi memuluskan jalan kakak seperguruan Chu, hanya karena koneksinya. Untuk merampas semua hasil jerih payahmu. Pikiranmu benar-benar licik dan kotor, benar. Bukti penggelapanmu sudah terpampang jelas di sini. Aku mengambil alih segel ini dengan cara yang sah dan pantas. Berhentilah bersikap sinis dan memuakkan di sini. Nyatanya seperti apa, kalian berdualah yang paling tahu. Sudahlah, Lin Tian, camkan ini baik-baik. Kejadian hari ini murni karena kesalahanmu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan status Chu Yun sebagai menantuku. Karena sampai detik ini kau masih tidak mau menyadari akan kesalahanmu sendiri, maka kau dihukum menjadi murid luar selama 3 bulan. Kau bertugas membersihkan area di sekitar jurang iblis. Urus saja dirimu sendiri, tunggu saja. Saat festival perburuan iblis nanti, jurang iblis itu akan kehilangan kendali. Biar kita lihat, siapa sebenarnya yang harus mengurus dirinya sendiri. Astaga! Sama sekali tidak kusangka, formasi pemburu iblis ternyata menyimpan begitu banyak sumber daya kultivasi tingkat tinggi. Seharusnya kita sudah merebut kendali formasi ini sejak dulu. Lin Tian si pandir itu, ternyata hanya tahu cara memakai formasi ini untuk berkultivasi. Kita benar-benar untung besar. Ah, kakak seperguruan, cepat lihat itu. Itu kan pusaka 9 langit yang legendaris dan sangat langka dalam 100 tahun terakhir. Hahaha. Sudah kuduga, omong kosong soal jangan sembarangan menyentuh formasi ini. Dia itu cuma takut kita mengambil barang-barang di dalamnya. Lin Tian si bodoh itu sungguh duduk di atas gunung harta karun tanpa menyadarinya. Ada begitu banyak sumber daya berharga di sini, tapi dia malah hanya mengambil secuil. Benar-benar sampah tidak berguna. Kakak senior, mumpung ada kesempatan, cepat ambil semua barang berharga sekarang. Segel formasi besarnya mulai melemah. Energi spiritual dari rantainya benar-benar menyusut. Jangan-jangan ini ulah si brengsek Mintian itu lagi. Dia pasti ingin menjebak kita, kan? Ah, ini bukan jebakan. Auranya hari ini sudah benar-benar lenyap tak tersisa. Inti formasi besarnya ternyata diganti dengan batu spiritual tingkat rendah. Dasar manusia-manusia ini, tetap saja tidak bisa menahan godaan keserakahan. Hahaha, formasi besarnya sudah kehilangan tuannya. Kita bebaas. Ayo bantai dan terobos keluar, hahaha. Dasar sekumpulan orang bodoh. Jangan lupa, selama ini, sudah seberapa jauh tingkat kultivasi kita merosot. Mumpung rantainya melonggar, cepat manfaatkan waktu untuk memulihkan kultivasi. Tunggu sampai 3 hari lagi, saat kelompok manusia tak tahu diuntung itu berkumpul. Baru kita mulai bertindak, saat waktunya tiba, seluruh wilayah timur akan jatuh ke dalam genggaman kita. Hahaha.
Formasi yang kuukir dengan sisa sumber daya terakhirku ini. Begini saja seharusnya sudah cukup. Paman Guru Lin, gawat. Si tak tahu malu Cuyu itu merebut kendali formasi besar Anda. Dan dia juga menjelek-jelekkan Anda di mana-mana. Suruksue juga benar-benar wanita materialistis yang tidak tahu balas budi. Tidak apa-apa. Biarkan saja mereka. Bertahun-tahun ini aku memperbaiki formasi siang dan malam. Aku juga sudah lelah. Anggap saja ini waktunya istirahat. Paman Guru, orang lain mungkin tidak tahu. Tapi mana mungkin kami tidak tahu. Formasi besar itu bisa bertahan sepenuhnya berkat Anda. Tanpa Anda, bagaimana kalau formasi besar itu sampai hancur? Bagaimana kalau kita segera turun gunung dan melarikan diri saja? Kalau hari itu benar-benar tiba, kalian langsung datang saja ke tempatku untuk berlindung. Aku sudah mengukir formasi baru. Meskipun tidak bisa melindungi seluruh wilayah timur, tapi formasi ini lebih dari cukup untuk melindungi keselamatan kalian. Hahaha, Senior Su. Sudah 30 tahun tidak bertemu. Aura formasi pemburu iblis ini semakin luar biasa saja. Jika bicara soal pahlawan penakluk jurang iblis, Sekte Sembilan Langit jelas yang paling berjasa. Hahaha, apa yang dikatakan ketua Sekte Tianjian itu benar. Seandainya tidak ada Sekte Sembilan Langit yang menjadi perisai di depan, mana mungkin ada kedamaian di dunia ini. Kami semua dari berbagai sekte benar-benar telah mempercayakan nyawa dan nasib kami pada Anda. Kita semua, sesama kultivator di dunia ini, adalah rekan seperjuangan. Formasi pemburu iblis ini bisa berdiri sekokoh ini, tentu berkat bantuan penuh dari tuan-tuan sekalian. Mana berani orang tua ini mengklaim semua jasanya sendirian. Ketua Sekte Su benar-benar berjiwa besar. Hari ini, sesuai dengan kebiasaan yang ada, kami membawa sumber daya kultivasi yang baru saja dikumpulkan dari seluruh wilayah timur. Oh ya, sosok yang biasanya memperbaiki formasi itu. Di manakah Penatua Lin yang telah bersusah payah dan sangat berjasa itu? Kami, para ketua sekte, berniat untuk mengucapkan terima kasih secara langsung kepadanya. Tuan-tuan sekalian mungkin belum tahu, Lin Tian sudah dicabut haknya untuk menjaga formasi besar ini. Apa? Hah? Ketua Sekte Su, selama 30 tahun ini demi menekan jurang iblis, Lin Tian telah mengorbankan begitu banyak hal dan sangat berjasa. Bagaimana bisa kalian membiarkannya bernasib malang dengan menyapu lantai di sini? Tuan-tuan, kalian belum tahu kebenarannya. Lin Tian diam-diam menggunakan kedok memperbaiki formasi, lalu menilep seluruh harta karun berharga yang disumbangkan habis-habisan oleh para kultivator dari seluruh wilayah timur, dan memasukkan semuanya ke dalam kantongnya sendiri. Sekte Sembilan Langit kami melakukan ini demi memberikan pertanggungjawaban kepada dunia. Karena itulah kami menghukumnya menyapu lantai di sini agar dia merenungkan kesalahannya. Tapi dia itu kan seorang master formasi tingkat setengah dewa. Masa iya dia mau menggelapkan material yang cuma sedikit ini? Apakah jangan-jangan ada kesalahpahaman dalam hal ini? Fugui. HMPH, tuan-tuan sekalian, silakan lihat ini. Hah, apa ini? Lin Tian. Dia ternyata benar-benar melakukan hal tercela seperti ini. Lin Tian ternyata benar-benar telah menggelapkan harta karun berharga yang sudah susah payah kita sumbangkan. Bagaimana bisa kau begitu egois? Apakah keselamatan seluruh wilayah timur di matamu masih kalah penting dibandingkan dengan keserakahan pribadimu? Sungguh sangat mengecewakan kami. Tunggu dulu, jika energi spiritual formasi agung ini terus dia telan habis, bukankah formasi pemburu iblis ini akan berada di ujung tanduk? Semuanya, tenanglah, masalah tersembunyi pada formasi ini sudah dibereskan oleh Sekte Sembilan Langit kami. Kakak seperguruan Chu, sang jenius nomor 1 di generasi muda, telah memperbaiki semuanya. Mulai sekarang, formasi pemburu iblis akan diambil alih oleh Chu Yun. Aku pastikan tidak akan ada lagi kejadian perbuatan tak tahu malu seperti si Lin Tian, yang berani mencuri apa yang seharusnya dia jaga. Lin Tian telah menggelapkan bahan-bahan formasi, pasti banyak sekali bagian yang rusak di dalamnya. Pendekar muda, ternyata mampu membalikkan keadaan yang begitu genting dalam waktu sesingkat ini. Benar-benar pahlawan penyelamat dataran timur kita. Dan juga Master Sekte Su,
meski terjadi skandal memalukan di dalam sekte Anda. Anda sama sekali tidak menutup-nutupinya, tapi malah berkata jujur dan terbuka kepada kami semua. Ini pasti karena Anda benar-benar peduli dengan keselamatan Dataran Timur. Menyerahkan jurang iblis untuk dijaga oleh Sekte Sembilan Langit, sungguh sebuah berkah yang besar bagi seluruh umat manusia. Master Sekte Su, tolong terimalah inti besi hitam berumur 100 tahun ini. Gunakanlah ini untuk memperbaiki formasi agung dan menambal kerugian akibat ulasi keparat Lintian. Tanah suci Yaoci kami, dengan senang hati mempersembahkan 10 kati pasir bintang. Kami mohon kepada rekan-rekan sekalian dari Sekte Sembilan Langit, untuk terus melindungi para kultivator umat manusia, dan mengamankan jurang iblis. Keluarga Gu dari wilayah utara, bersedia mempersembahkan sebuah pagoda emas hijau air mata dewa. Hahaha. Lintian, apa matamu melihatnya? Kau sudah menguasai formasi agung selama 3 tahun. Tapi pada akhirnya kau malah diperlakukan seperti tikus gat yang dibenci semua orang. Sedangkan aku, baru saja mengambil alih, dan seluruh dunia sudah berbondong-bondong memberiku harta pusaka tingkat tinggi. Inilah yang dinamakan perbedaan ibarat langit dan bumi. Sampah sepertimu, memang cuma pantas diam menonton di pinggiran. Buka mata anjingmu itu lebar-lebar, perhatikan baik-baik. Bagaimana kakak seperguruan Chu mendapatkan ketenaran sekaligus kekayaan, dan dipuja oleh semua orang di dunia ini. Dasar sekumpulan idiot, kematian sudah di depan mata tapi kalian tidak sadar. Sudah ditipu dan dijual orang lain, masih saja tersenyum membantu mereka menghitung uangnya. Master Sekte Su, orang tua ini juga memiliki sedikit hadiah kecil. Tolong, hah. Bukankah ini pusaka suci pelindung dari lembah api? Putri Suan ternyata benar-benar rela mengeluarkannya. Anu, Ketua Sekte Su. Untuk kuota penyerapan energi spiritual tahun ini, bisakah Anda memberikan 1 kuota tambahan untuk lembah api kami? Murid utamaku itu, terus-menerus gagal menembus hambatan menuju tahap inti jiwa. Aku benar-benar sudah kehabisan akal, dan hanya bisa mengandalkan pertemuan aliansi kali ini. Mohon pengertian dari rekan-rekan sekalian. Hahaha, Saudara Yuan sudah sudi mengeluarkan pusaka tiada taraf seperti ini. Pasti akan membawa manfaat besar bagi formasi agung kita. Lagi pula apalah arti 1 kuota tambahan ini? Gampang, itu bisa diatur. Ketua Sekte Su, Sekte Pedang Langit kami juga bersedia mempersembahkan teratai es 10.000 tahun. Kami memohon 2 kuota. Telaga Giok Api bersedia memberikan 3 butir pil emas 9 putaran. Kami memohon 5 kuota. Tidak bisa. Kalian ini sama sekali tidak mengerti ilmu formasi. Asal kalian tahu saja, dengan kondisi formasi agung pemburu iblis 9 langit saat ini, sama sekali tidak akan kuat menahan beban energi sebesar itu. Awalnya, sisa energi spiritual yang dilepaskan oleh iblis saat mereka menyerang formasi agung, setidaknya masih bisa memberi kalian sedikit waktu untuk melarikan diri. Tapi kalau ada orang sebanyak ini, memaksa menyerap energi dari inti formasi secara bersamaan, formasi agung itu bahkan tidak akan bertahan selama 3 tarikan napas, dan nanti, seluruh dataran timur akan ikut terkubur akibat keserakahan kalian. Senior Su, apakah yang dikatakan Lintian itu benar? Ketua Sekte Su, sebenarnya siapa yang berkuasa penuh atas formasi ini? Saudara-saudara sekalian, tenanglah. Hal itu sama sekali tidak benar. Formasi agung ini telah diukir ulang oleh Chu Yun, dan sudah berdiri sekokoh gunung karang. Menahan beban penyerapan sekecil ini sudah lebih dari cukup. Lintian, kau jelas-jelas hanya iri melihat semua orang sebentar lagi akan naik tingkat. Makanya kau dengki dengan kesempatan yang kami dapatkan, kan? Formasi ini sekarang ada di bawah pengawasanku, Chu Yun. Aku jamin, sama sekali tak akan ada masalah. Benar sekali, kau itu cuma iri, kan? Iri karena kakak seperguruan Chu begitu dihormati semua orang. Makanya kau sengaja bikin kacau di sini. Ayah, Lintian, si sampah ini. Tadi dia menolak minta maaf dan mengakui kesalahannya. Ya sudahlah. Tapi sekarang, saat melihat kita semua akan mendapat berkah, dia malah berani menyebar omong kosong untuk menghasut kita. Orang licik yang berniat jahat seperti ini, sama sekali tak boleh dibiarkan. Kita harus memberinya pelajaran.
Paman Guru Lin, Anda tidak apa-apa. Ah, tidak masalah. Kebetulan sekali. Biar kutunjukkan pada kalian, sehebat apa formasi rancanganku ini bekerja. Tuan Muda Chu, formasi besar ini, benar-benar aman, kan? Aku jamin 100% aman. Kalau kalian semua tidak percaya, akan kuaktifkan formasinya sekarang juga, agar kalian bisa mulai menyerap energi spiritual dari para iblis ini. Ini pertama kalinya aku mengendalikan formasi ini. Ternyata lumayan menguras tenaga juga. Tapi, kalau Lintian si sampah itu saja bisa melakukannya, aku pasti jauh lebih bisa. Formasi, bukalah. Itu kan siluman kuno, naga jahat berkepala 9. Kabarnya, hanya dengan satu hembusan napas naganya, ia bisa menghanguskan seluruh sekte tingkat tinggi menjadi abu. Bahkan kultivator sakti setengah dewa pun, bisa ditelannya hidup-hidup. Kita yang cuma berada di tahap jiwa inti ini. Di hadapannya, bahkan tak cukup untuk jadi selilit di giginya. Lalu ada menara daging berdarah itu. Ia tercipta dari medan perang tempat jutaan jiwa tewas. Benar-benar perwujudan dari gulung mayat dan lautan darah. Tumbuh dan memakan korban bertahun-tahun, hingga menjadi pusaka daging yang hidup. Hanya dengan satu tetes lendirnya saja, bisa melelehkan pusaka tingkat tinggi kita menjadi cairan kental. Ada juga kelabang tulang tengkorak, dan iblis-iblis mengerikan pencabut nyawa lainnya. Ini benar-benar mengerikan. Kalau satu saja dari monster itu sampai lolos keluar, wilayah dataran timur ini pasti akan dibantai habis tak tersisa. Tapi, formasi besar pemburu iblis ini, ternyata bisa menekan mereka semua sampai tak berkutik. Kekuatan tersembunyi dari sekte kita ini, benar-benar luar biasa tak terduga. Kultivator wanita berbaju putih itu. Aku mau menghisap energi yin murninya. Kakek tua yang bawa pedang itu, dagingnya pasti padat. Dia itu bagianku. Paman Guru Lin bilang, monster-monster ini, apa benar mereka bisa menelan kita hidup-hidup dalam satu gigitan? 30 tahun lamanya, mereka tak henti-hentinya ingin melahap para kultivator dari wilayah timur. Dan hari ini, akhirnya ada orang yang membukakan pintu untuk mereka. Ah, kalian berdua, tetaplah di sini. Jangan pernah berpikir untuk keluar. Baik, Paman Guru Lin. Kenapa? Kenapa monster-monster ini banyak sekali? Mereka semua bilang mau memakan kita. Ini. Makhluk buas kurang ajar. Kalian cuma sekelompok makhluk rendahan yang sudah disegel. Berani-beraninya kalian banyak omong di sini. Semuanya, bersiaplah. Tunggu sampai jalur energi spiritual dari jurang iblis dan wilayah timur menyatu. Itulah saatnya kita bertindak. Jangan takut. Senior Lin sudah memperbaiki formasi ini dengan sangat sempurna. Kamu kendalikan saja formasi besarnya seperti biasa. Energi spiritual yang sangat murni. Aku benar-benar akan menembus tingkat kultivasiku. Formasi besar ini hebat sekali. Sekuat apapun monster iblis itu, memangnya kenapa? Selama ada Tuan Muda Chu di sini, mereka semua cuma akan jadi bahan untuk kultivasi kita. Surga memberkati sekte kita. Paman Guru, apa Chu Yun benar-benar sudah mengendalikan formasi besarnya? Mereka sepertinya benar-benar berhasil menyerap energi spiritualnya. Itu cuma siasat monster iblis untuk membuka segel pelindung. Mereka sengaja melepaskan umpan. Ah, ternyata semudah ini. Hahaha, sudah kuduga. Ternyata dia cuma sebatas itu hahaha. Apa yang terjadi? Formasi besarnya tidak stabil. Apa yang kamu bilang itu benar? Tidak.
Aku masih mau hidup. Tuan Muda Chu, monster-monster iblis ini mau menghancurkan formasinya. Cepat cari cara untuk menghentikannya. Aku sudah tidak bisa mengendalikan formasi sihirnya lagi. Bukannya kau bilang semuanya aman-aman saja. Kenapa formasinya sampai mau hancur begini dan kau malah lepas kendali? Katakan yang sebenarnya kepadaku. Sebenarnya, ada apa dengan masalah Lin Tian itu? Dengar baik-baik. Bencana formasi hari ini, Sekte Sembilan Langit kita, mau tidak mau harus membereskannya. Bahkan jika tidak mampu, kita tetap harus menyelesaikannya. Kalau sampai jurang iblis ini jebol, kalian akan menjadi pendosa besar bagi seluruh wilayah timur sepanjang masa. Cepat bertindak. Formasinya hancur, jurang iblis jebol, lari. Cepat pergi. Kita juga harus mundur. Ada apa ini? Itu adalah kekuatan bawaan dari naga jahat berkepala 9, penghalang kehampaan. Ruang di sekitar sini sudah dikunci rapat. Kumpulan semut kecil yang menyedihkan. Mau kabur kemana kalian? Hahaha. Selama bertahun-tahun kalian terus merampas energi iblisku, dan menjadikan kami sebagai wadah tumbal. Hari ini, bayarlah semuanya dengan nyawa kalian. Ketua Chuyun, bukannya formasi pengunci dewa ini dijamin sangat aman. Lalu apa yang terjadi sekarang? Kami sudah mempercayakan nyawa kami kepada Sekte Sembilan Langit. Tapi kalian malah membunuh semua rekan kultivator di seluruh wilayah timur. Kalian benar-benar pendosa umat manusia. Lin Tian, kenapa monster-monster itu tidak menyerangmu? Kenapa cuma tempatmu yang aman? Walaupun formasi besarnya sudah dihancurkan oleh kalian para idiot, masa iya aku, seorang ahli formasi setengah dewa yang hebat, tidak bisa melindungi diriku sendiri? Kenapa kau masih punya formasi sihir sekuat itu? Pasti. Dia pasti sudah tahu dari awal kalau formasi pemburu iblis ini akan hancur. Formasi sialan ini, padahal jelas-jelas Lin Tian sudah tidak mengendalikannya lagi. Tapi kenapa inti formasinya masih tidak bisa dihancurkan? Jauh di dalam urat bumi formasi ini, ternyata masih tersisa inti formasi milik bocah Lin Tian itu.
Kekuatan asal. Guncangan ini sangat besar. Kalau kita terus membuang waktu begini, benua tengah, gurun barat, wilayah selatan, dan dataran utara, jika monster-monster tua dari 4 benua besar itu menyadarinya, dan datang memberi bantuan, kita akan terkepung dan pasti mati. Para kultivator kuat dari 4 benua itu, tidak semudah mengurus sekumpulan semut dari timur ini. Kita harus mencari cara. Pertarungan ini harus diselesaikan secepat mungkin. Lin Tian, cepat bertindak. Para master dari 4 benua besar akan segera menyadarinya. Kalau mereka sampai di sini, mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Tunggu apa lagi, cepat bantu kami hancurkan formasi ini. Benar, untuk apa kau masih berpura-pura di depan mereka? Lepaskan kami, kita gabungkan kekuatan dan bantai semua umat manusia. Apa? Hahaha, hahaha. Makhluk iblis itu. Apa maksud perkataannya barusan? Jangan-jangan Lin Tian sengaja menghancurkan formasi besar ini. Ternyata begitu. Pantas saja, aku sudah curiga kenapa saat kakak seperguruan Chu mengambil alih, formasinya langsung hancur total. Ternyata ini semua ulah Lin Tian. Dia sudah lama bersekongkol dengan makhluk iblis. Benar, itu pasti dia. Lin Tian, ini semua gara-gara kau. Hanya karena omong kosong makhluk iblis ini, kalian langsung menganggapku pengkhianat. Apa kalian semua tidak punya otak? Aku baru ingat, formasi besar itu bermasalah sama sekali bukan salahku. Ini semua jebakan yang dibuat Lin Tian untuk kita. Kau. Lin Tian, kau ini kan seorang master formasi yang hebat. Untuk apa kau menjadi anjing penjaga bagi sekumpulan manusia munafik itu? Tarik formasinya. Mari kita bergabung dan melahap semua kultivator manusia itu. Seluruh energi spiritual di dunia ini akan menjadi milik kita. Lin Tian, dasar kau sampah umat manusia. Sia-sia saja sebelumnya kami mengira telah salah menuduhmu. Bahkan jika Jiu Tianzong pernah berbuat salah padamu, kau tetap tidak seharusnya mengkhianati umat manusia. Kau. Masih pantaskah kau menyandang namamu itu? Para senior sekalian, karena pengkhianat ini tidak membiarkan kita hidup, maka jangan harap dia bisa hidup. Jangan biarkan dia hidup. Mari serang bersama dan bawa dia mati bersama kita. Tidak kusangka, dia bisa menahan serangan gabungan kita semua. Sudah kuduga. Formasi sihirmu ini sama sekali bukan untuk menahan jurang iblis. Ini dibuat untuk melawan kita. Kau sudah bersiap mengkhianati umat manusia sejak lama. Iya kan? Dasar kumpulan orang bodoh yang tidak punya otak. Ini sudah jelas taktik adu domba dari para iblis. Masa kalian tidak bisa melihatnya? Adu domba, cih. Sekarang formasi besar ini tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kau sudah tidak ada harganya lagi. Untuk apa para iblis itu repot-repot mengadu domba kita? Satu-satunya kesempatan kalian untuk tetap hidup sekarang adalah dengan mengumpulkan sisa tenaga semua orang. Dan gunakan seluruh kekuatan untuk menghancurkan jalur ruang naga jahat berkepala 9 itu. Lalu larilah ke 4 benua besar untuk mencari bantuan. Jika kalian membuang-buang tenaga untuk melawanku di sini, begitu formasi besar ini hancur, kita semua akan mati bersama. Dasar bodoh. Gawat, Ming Tian dalam bahaya. Pasukan iblis, dengarkan perintahku. Cepat maju dan selamatkan dia. Semuanya, jangan dengarkan dia. Naga jahat berkepala 9 itu memang menguasai hukum ruang. Mana mungkin kita bisa menembus pelindungnya.
Dia cuma mau menjebak agar tenaga spiritual kita habis. Batu perekam itu sama sekali tidak mungkin palsu. Dia pasti sudah berkhianat. Cepat bunuh dia. Aar. Gawat, pelindungnya mulai retak. Bagaimana ini? Tadinya aku masih punya sedikit belas kasihan pada kalian. Tapi kalau kalian memang bersikeras mengantar nyawa, maka aku tidak perlu lagi bersusah payah melindungi dunia ini. Buka mata buta kalian lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Kalian pikir apa yang selama ini menahan formasi agung ini? Itu adalah kekuatan esensi milik Lin Tian. Ini adalah kekuatan esensi dari manusia setengah dewa sang penjaga formasi. Pantas saja monster-monster di jurang iblis tidak bisa keluar. Ternyata selama ini Lin Tian menahan mereka semua seorang diri. Kita telah salah menilainya. Karena kalian memang bersikeras mencari mati, maka akan aku kabulkan permintaan kalian. Jurang iblis milik Kaisar Timur telah terbuka. Aura iblis yang sangat mengerikan. Itu dari arah Kaisar Timur. Jangan-jangan. Benarkah selama ini Lin Tian yang diam-diam melindungi kita semua? Hancurlah, hancur sekalian. Dasar kalian sekumpulan orang bodoh. Apa kalian benar-benar berpikir Lin Tian telah berkhianat? Kalau saja dia tidak meninggalkan sebagian kekuatan esensinya di dalam formasi pelindung ini. Formasi ini pasti sudah hancur sejak lama. Kita semua telah salah menyalahkan Lin Tian. Master formasi yang telah menjaga keselamatan Kaisar Timur selama 30 tahun demi kalian. Aku hanya menggunakan sedikit tipu daya, dan kalian langsung berbalik menyerangnya. Umat manusia benar-benar konyol. Hari ini, tak satu pun dari kalian yang akan selamat. Hahaha, kalian tidak bisa lari lagi. Ayo bentuk formasi bersama-sama. Bertahanlah selama mungkin, bangun formasinya. Bertahanlah sampai titik darah penghabisan. Kita benar-benar buta. Seandainya dari awal kita percaya pada Lin Tian, kita tidak akan berakhir tragis seperti ini. Omong kosong. Kalian terus-menerus menuduh Lin Tian sebagai pengkhianat. Tapi pada kenyataannya, iblis penyihir dari jurang iblis sendiri telah mengakui bahwa Lin Tianlah yang melindungi formasi besar ini. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Semua ini salah Lin Tian. AR. Kalau kau memang punya kekuatan untuk mempertahankan formasi ini, lalu kenapa kau malah menarik kembali kekuatanmu? Dasar kau pengkhianat umat manusia. Lin Tian. Kalau dari awal kau memang bisa mempertahankan formasi pelindung ini, kenapa tadi kau malah menarik kekuatan intimu? Kau sengaja mau membuat kami semua mati, ya? Hah! Jelas-jelas kalian yang memutarbalikkan fakta. Kalian sudah merebut segel formasi milik Paman Guru Lin.
dan tadi bahkan mau bekerja sama dengan orang luar untuk membunuhnya. Sekarang, setelah formasi pelindungnya dihancurkan oleh Chu Yunwan, kalian masih punya muka menyalahkan Paman Guru Lin karena tidak mau menyelamatkan kalian. Bukankah ini semua salah kalian sendiri? Pelindungnya sebentar lagi akan hancur. Su Qianxing, kalian orang-orang dari Sekte Sembilan Langit, cepatlah cari cara. Cari cara, buka mata sialan kalian itu lebar-lebar. Selain cangkang kura-kura pelindung milik Lin Tian itu, hari ini tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kalian. Lin Tian, kau tidak dengar. Cepat buka formasinya dan biarkan kami masuk untuk berlindung. Cih! Bukannya tadi kalian berteriak ingin membunuhku, mau memotong tubuhku jadi ribuan keping? Ya, itu kan masalah yang berbeda. Tadi kami mengira kau sudah berkhianat. Karena kau tidak mengkhianati umat manusia, berarti kita semua ini masih saudara sebangsa. Jadi, cepat biarkan kami masuk. Formasi sihirku ini, kubangun dengan menguras seluruh keringat dan darahku seumur hidup, dan menghabiskan sisa harta berharga terakhir yang aku simpan. Kalian, begitu melihat formasi pemusnah iblis ini sudah jadi, dan seluruh hartaku sudah habis tak tersisa, malah langsung menunjukkan wajah asli kalian yang menjijikkan itu, dan merampas paksa kendali atas formasi ini dariku. Sekarang, setelah menghadapi bahaya mematikan, kalian malah ingin aku melupakan semua itu dan menyelamatkan nyawa kalian. Di mana letak urat malu kalian? Hah, baiklah, kita kesampingkan dulu fakta-fakta itu. Memangnya kau sama sekali tidak punya salah? Sialan, mengesampingkan fakta kepalamu. Lalu apalagi yang perlu dibicarakan? Sekalipun hari ini kalian semua mati ditelan monster-monster itu karena ulah kalian sendiri. Kau. HMPH, Lin Tian, maksud adik seperguruan Su adalah, hanya karena kau merasa sedikit dirugikan. Cuma karena rasa sakit hati yang tidak seberapa, kau tega membiarkan semua rekan dari timur mati begitu saja. Kau ini kan pria sejati, tidak bisakah kau berbesar hati sedikit? Bukankah kau sendiri yang mengaku sebagai pria sejati yang berhati besar? Lalu kenapa kau tidak keluar saja sana, memancing makhluk iblis itu? Mengorbankan dirimu agar semua rekan dari timur bisa selamat. Paman Guru Lin benar sekali. Bisanya cuma bersikap sok pahlawan pakai nyawa orang lain. Memangnya kau ini siapa? Jangan coba-coba memutarbalikkan fakta di sini. Yang sedang kita bahas sekarang ini adalah kelakuan busukmu. Hahaha. Tolonglah, Master Lin. Kumohon, biarkan aku masuk. Walaupun Su Tianxing dan kelompoknya itu sangat tidak tahu malu. Tapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Kami semua cuma dihasut oleh mereka. Benar, Master Lin, kami termakan fitnah keji mereka, sehingga salah paham padamu. Ini benar-benar bukan salah kami. Master Lin, kami mohon, selamatkanlah kami. Iya, Master Lin. Master Lin, ini adalah milik tanah suci Yaoci kami. Seluruh harta warisan yang telah dikumpulkan selama 1000 tahun. Kumohon, demi sesama umat manusia, izinkan kami masuk untuk berlindung. Master Lin, ini adalah teratai api surgawi dari lembah api kami. Dan ini kompas takdir dari lembah bintang. Asalkan kau bersedia membiarkan kami masuk, semua pusaka ini akan kami berikan padamu. Bahan-bahan untuk membuat formasi pelindungku ini sangat terbatas. Ruang di dalam kubah ini juga sangat sempit. Sama sekali tidak muat menampung orang sebanyak ini. Jadi, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Master Lin, bagaimana kalau kami saja yang turun tangan? Kami akan membunuh Su Tianxing dan para bajingan tak tahu malu itu. Untuk membalaskan dendammu, apakah dengan begitu kau bersedia memaafkan kami, dan membiarkan kami masuk? Benar, bunuh saja dalang utama dari Sekte Sembilan Surga itu. Lampiaskan amarah Master Lin. Kalau tidak, dia tidak akan sudi memaafkan kita. Master Lin, kami akan membunuh mereka sekarang juga untuk membalaskan dendammu. Tolong, maafkan kami. Aku tentu saja tidak keberatan. Tapi, tempatku ini terbatas. Paling banyak, hanya bisa menampung orang-orang dari satu sekte. Kalian atur saja sendiri. Rekan-rekan sedau sekalian, apa yang ingin kalian lakukan? Kita ini sesama rekan sedau dari wilayah timur, kita ini bersaudara. Jangan bunuh aku tidak bersalah. Kalau tidak membunuh kalian,
bagaimana Senior Lin akan memaafkan kami? Sekte Lai, Huo, dengarkan perintahku. Biar orang tua ini yang mengambil jasa pertama. Pasukan Tianjian, ikuti aku serang, hahaha. Sosok hebat tingkat transformasi dewa. Sekujur tubuhnya diselimuti kilat petir ungu yang menyambar dari langit. Ini ketua sekte Wuji, Lei Wuji. Dia adalah salah satu ahli bela diri terhebat di sekte Wuji. Apakah dia datang untuk menyelamatkan kita? Guru, akhirnya Anda datang. Memberi hormat pada kakek guru. Guru bergelar tingkat transformasi dewa. Sekte Jiutian ternyata mewarisi ajaran dari sosok hebat asal benua tengah. Murid gagal menjaga jurang iblis dengan baik, sehingga hampir memicu bencana besar. Mohon guru, selamatkan nyawa kami. Hanya jurang iblis kecil, beraninya berbuat onar. Benda apa ini? Berhasil ditahan, jurang iblisnya berhasil disegel. Hanya dengan satu lonceng saja, ternyata mampu menyegel jurang iblis. Benar-benar pantas disebut petarung tangguh dari benua tengah. Harta pusaka tertinggi seperti ini, benar-benar merebut keajaiban langit dan bumi. Berjanji untuk membuatkan para petarung tingkat atas di benua Tiangxuan ini sebuah pusaka sihir. Akhirnya semuanya sudah selesai ditempa. Guru, lonceng emas ini hanya bisa bertahan selama satu batang dupa. Kalau waktunya habis, benda itu akan hancur. Dengan kekuatan Anda, jelas-jelas Anda bisa menempa pusaka sihir yang jauh lebih kuat untuk mereka. Ah! Nanti kau juga akan mengerti. Guru. Niat baik Anda, akhirnya aku memahaminya. Pusaka sihir yang cacat, inilah senjata sakti yang sesungguhnya, untuk mengendalikan para tikus rakus itu. Hanya karena jurang iblis yang remeh, kalian sampai berani mengangkat tangan pada muridku. Apakah kalian, orang-orang dari dataran timur, memang begini caramu memperlakukan pahlawan yang menjaga jurang iblis? Hah? Guru. Ini bukan karena muridmu tidak becus. Ini semua karena Lin Tian. Benar, semua ini gara-gara dia sengaja menarik inti kekuatan formasi pelindung, yang membuat para monster itu lepas. Dialah biang keroknya. Mohon leluhur menghukum Lin Tian. Xiao Fei. Apakah yang dikatakan muridku ini benar? Aku memang menarik kekuatan inti itu, tapi itu karena kalau begitu, cepat merangkak keluar dan bersujudlah minta ampun. Cih! Mimpi saja kau, tua bangka sialan. Kelakuanmu dan Sukian memang sama saja, sama-sama busuk. Pantas saja dia bisa menjadi muridmu. Kurang ajar. Lancang sekali kau, Lin Tian. Beraninya anak kemarin sore sepertimu bicara begitu pada tetua. Apa kau sudah bosan hidup? Hah, kau menggunakan pusaka guruku untuk menyelamatkan nyawamu sendiri. Tapi kau cuma peduli untuk melindungi muridmu sendiri. Tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kau menyuruhku keluar untuk minta ampun. Orang sepertimu masih pantas dipanggil tetua. Apa? Lonceng emas itu, ternyata buatan dewa sejati Duo Tian. Gurumu adalah gurumu, dan kau adalah kau. Gurumu memang berjasa bagi umat manusia. Tapi kau sengaja menghancurkan formasi pelindung. Kau membahayakan nyawa semua orang, kau harus menanggung akibatnya. Cepat keluar sekarang juga. Leluhur, binatang ini tidak hanya ingin menjebak Sekte Sembilan Langit, dan mencelakai para pendiri. Tapi saat dihadapkan dengan Anda, dia masih berani bersikap keras kepala. Menurutku, lebih baik kita hancurkan saja sisa formasinya. Tangkap dia, dan adili kejahatannya.
Dikasih hati minta jantung, rasakan akibatnya, hancurkan. Paman Gurulin, Paman Gurulin. Kita sudah tidak kuat menahannya, bagaimana ini? Tenanglah, waktunya sudah tiba. Waktu untuk apa? 3, 2, 1. Kau cuma kultivator tingkat transformasi dewa rendahan. Berani-beraninya mengandalkan lonceng rongsokan itu untuk menjebak kami, cari mati kau. Ah, ah. Ah. Loncengnya, kenapa bisa hancur? Lin Tian. Apa kau sudah tahu dari awal kalau lonceng emas ini tidak akan bisa menahan mereka? Hahaha. Menyebut kalian sebagai babi bodoh memang sama sekali tidak salah. Pusaka yang kalian anggap sebagai penyelamat nyawa itu, semuanya sengaja dibuat cacat dan tidak berguna. Kalian benar-benar berpikir dewa formasi penakluk surga, tidak tahu sifat busuk kalian para kultivator manusia, yang suka menusuk dari belakang setelah ditolong. Kalau dia benar-benar membantu kalian menyegel jurang iblis, dengan sifat asli kalian itu, kalian pasti akan mencari cara untuk menyingkirkan Lin Tian. Bahkan seluruh master formasi di benua Tiang Xuan akan diperas habis-habisan sampai tetes darah terakhir. Makanya, dia sengaja meninggalkan pusaka-pusaka cacat itu, demi membantu Lin Tian mempertahankan posisinya. Tapi akibat ulah kalian, para idiot ini, malah memaksa Lin Tian, demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Terpaksa harus melepaskan kami. Hahaha, umat manusia memang pantas untuk musnah. Dewa formasi keparat itu. Berani-beraninya dia mempermainkanku seperti monyet. Tapi, terus kenapa? Itu kan cuma pusaka mati yang sudah rusak. Aku ini adalah Master Agung di tingkat transformasi dewa. Masa iya aku tidak bisa menundukkan beberapa ekor monster peliharaan yang sudah dikurung bertahun-tahun ini? Ah, benar juga. Leluhur guru adalah sosok sakti di tingkat transformasi dewa. Selama ada leluhur guru di sini, monster-monster iblis ini bukan apa-apa. Betul, Lin Tian, kau pikir kami tidak bisa bertahan tanpamu? Hah. Sekali leluhur guru turun tangan, monster-monster ini pasti langsung hancur jadi abu. Tingkat transformasi dewa. Sangat kuat, ya, sayang sekali. Para raja iblis yang dikurung di bawah sini, semuanya juga berada di tingkat transformasi dewa. Omong kosong. Energi spiritual di wilayah timur kalian ini sangatlah tipis. Tingkat kultivasi para kultivatornya pun berada di dasar benua. Logikanya, jurang iblis di tempat kalian ini seharusnya yang paling lemah. Bagaimana mungkin ada monster iblis tingkat transformasi dewa? Tetua Lei, apa yang dikatakan Master Lin itu benar. Alasan mengapa para kultivator wilayah timur memiliki tingkat kultivasi paling rendah adalah karena 60 tahun yang lalu, jurang iblis bergejolak, dan semua petarung elit di wilayah timur mati tak tersisa. Kemarin, untung saja Master Formasi turun tangan lebih dulu untuk menahannya dengan susah payah. Sebenarnya, jurang iblis di wilayah timur kita ini adalah yang paling berbahaya dan mengerikan di antara 4 wilayah. Guru, karena ada begitu banyak monster iblis tingkat transformasi dewa, bagaimana kalau kita lari saja menggunakan formasi teleportasi Anda? Kalau tidak bisa menang, setidaknya kita masih bisa kabur, kan? Keparat, lari apanya? Aku ini tetua agung dari Sekte Dao Wuji. Bagaimana mungkin aku melarikan diri dari medan perang? Aku sama sekali tidak percaya. Kalian pikir, tanpa kalian para master formasi tak berguna ini, seluruh benua langit misterius akan hancur. Hari ini juga, aku akan menghabisi kalian dengan tanganku sendiri. Naga petir penghancur 9 langit.
benar-benar luar biasa senior di tingkat transformasi dewa ini. Beliau benar-benar menekan seluruh jurang iblis hanya dengan kekuatannya sendiri. Kau lihat itu, Lin Tian. Inilah kekuatan sejati dari seorang ahli tingkat dewa. Jangan mengira dirimu itu sangat penting. Kau sengaja merusak formasi dan melepaskan para monster iblis. Apa kau pikir kau bisa mengancam kami dengan cara itu? Dan kau masih berharap kami berlutut padamu, memohon padamu, bermimpilah sana. Hahaha, sudah ku bilang dari awal. Benua langit misterius ini akan tetap berputar tanpamu, Lin Tian. Kak, tolong selamatkan dia. Dia sudah hampir tidak tertolong lagi. Sudah diambang kematian, tapi kau masih saja keras kepala. Tunggu sampai kakek guru membereskan semua monster iblis ini. Dia pasti akan segera membereskanmu. Lin Tian, kau ini cuma seorang master formasi. Lebih baik kau tidak usah berkomentar sembarangan tentang pertarungan di tingkat setinggi ini. Benar sekali, dalam hal pemahaman formasi, kau memang tiada duanya di dunia. Tapi jalur formasi pada akhirnya hanyalah jalan kecil. Cepat lihat, kakek guru akan menang. Kalian semua, hancurlah menjadi abu di hadapanku. Jurus petir surgawi. Si tua bangka itu sudah masuk perangkap. Guru. Menghilang. Menghilang. Guru, Anda tidak apa-apa. Dasar sekumpulan sampah, menyebut kalian sebagai semut saja sudah terlalu memuji kalian. Tanpa Lin Tian, kalian ini bukan apa-apa. Dewa Lin, kumohon bertindaklah. Dewa Lin, kumohon turun tanganlah dan selamatkan kami. Hahaha. Umat manusia benar-benar konyol. Baru saja tadi kalian ingin mencincang Lin Tian dan meremehkan ahli formasi ini. Sekarang malah tak tahu malu memohon padanya. Dewa Lin, sebelumnya kami memang salah bicara. Tapi saat ini, bahkan para tetua tahap dewa pun sudah tak berdaya. Jika Anda tidak turun tangan, wilayah timur benar-benar akan hancur. Kalaupun bukan demi kami, kumohon pikirkanlah rakyat jelata di wilayah timur. Mereka sama sekali tidak bersalah. Lin Tian, mereka sudah begitu tidak tahu berterima kasih padamu. Buat apa kau masih menyelamatkan para pengkhianat ini? Kau tidak perlu turun tangan. Kami sama sekali tidak akan menyentuhmu. Kami hanya akan memangsa para manusia licik ini. Hitung-hitung, ini untuk membalaskan dendammu. Meskipun aku tidak peduli mereka hidup atau mati, tapi masih ada jutaan rakyat tak berdosa di wilayah timur. Cepat, habisi dia dengan cara apapun. Jangan biarkan dia mengendalikan formasi itu. Itu formasi teleportasi. Mereka mau kabur. Kakak, kau kan menguasai sihir ruang. Cepat hentikan mereka. Mulai. Ini adalah formasi ruang raksasa yang ditinggalkan oleh dewa formasi kemarin. Aku tidak bisa menahannya. Bagaimana bisa begini? Bukannya itu hanya teleportasi paksa satu arah. Jangan bunuh aku, tolong, jangan bunuh aku. Itu adalah pendekar nomor 1 dari Gurun Barat, Tetua Shen Xingfan. Mereka adalah kultivator papan atas di puncak alam dewa. Ada juga penguasa lembah 100 bunga tahap akhir alam dewa yang jarang terlihat. Dan dewa penguasa Bing Kuo. Bahkan para pengawal di kedua sisi, semuanya berada di tahap awal alam dewa. Sepertinya ini telah mengumpulkan seluruh pendekar hebat yang ada di benua Tianxuan. Tetua Lei. Bukankah Anda pergi untuk menekan jurang iblis di wilayah timur? Kenapa Anda malah membawa semua orang kembali ke wilayah tengah? Lei Wuji. Jurang iblis telah jatuh. Kau ini seorang kultivator alam dewa. Keparat, bisa-bisanya kau lari terbirit-birit seperti pengecut. Apa kau masih punya hati nurani?
Apa? Jurang iblis di wilayah timur telah jatuh. Keseimbangan formasi agung 4 wilayah telah hancur. Pasti kakak tertua yang telah menghancurkan formasi itu. Hah! Hahaha. Habisi seluruh umat manusia. Serbu wilayah tengah. Hari ini juga. Empat wilayah dan jurang iblis sebenarnya adalah pusat formasi yang saling terhubung. Sekarang, karena formasi utama di wilayah timur telah hancur, keseimbangan di 3 wilayah lainnya pun hancur total. Seluruh garis pertahanan telah runtuh. Invasi besar-besaran dari bangsa iblis sekarang hanya tinggal menunggu waktu. Gu Qingcheng. Sisa-sisa formasi pertahanan kita di wilayah tengah ini, jika tanpa dukungan dari wilayah timur, aku takut kita juga tidak akan bisa bertahan lama. Lei Wuji, dasar kau binatang. Kau kabur membawa seluruh kultivator dari wilayah timur. Lalu siapa yang akan melindungi rakyat jelata di sana? Rakyat jelata, kalau mereka mati, ya biarkan saja mati. Asalkan para kultivator wilayah timur masih hidup, kita masih punya harapan untuk merebutnya kembali. Tapi kalau semua kultivator mati terbunuh, wilayah timur akan selamanya berubah menjadi jurang iblis. Apa yang dikatakan leluhur guru itu benar. Ming Tian, kau sama sekali tidak memikirkan kepentingan yang lebih besar. Kita ini kultivator, kita adalah benih harapan, nyawa kita jauh lebih berharga daripada manusia biasa itu. Kau menggunakan pusaka peninggalan guruku hanya untuk kabur menyelamatkan nyawamu sendiri. Lalu membuang nyawa jutaan rakyat tak berdosa layaknya sampah. Manusia sepertimu masih berani bicara soal kepentingan yang lebih besar. Lancang. Kau yang hanya berada di tahap inti emas, cuma tahu sedikit tentang formasi. Berani-beraninya terus-menerus memprovokasi orang tua ini. Apa kau pikir kekuatan transformasi dewaku ini cuma bohongan? Hah? Tuan Lei, tahan dulu. Mari kita perjelas dulu masalah ini. Apalagi yang perlu dibicarakan. Siapa sangka, di jurang iblis ujung timur itu, ternyata menyegel seekor naga giok berkepala 9 yang hampir mencapai tahap Dewa Agung. Dan entah ada berapa banyak monster iblis tingkat transformasi dewa di sana. Kalau orang tua ini tidak lari, masa aku harus diam menunggu mati di sana? Kalian takut mati, itu urusan kalian. Aku masih punya banyak cara untuk menyegel jurang iblis itu. Tapi lihat sekarang. Seluruh manusia biasa di ujung timur akan jadi mangsa para iblis. Lin Tian, jangan sok suci di sini. Kalau kau memang peduli pada nyawa rakyat ujung timur, mana mungkin kau? Setelah kakak seperguruan Chu mengambil alih segel utama, sengaja menarik energi inti dari formasi raksasa itu. Para tetua, mohon keadilan kalian. Lin Tian ini, bukan cuma diam-diam menggelapkan material tingkat tinggi dan energi spiritual untuk memperbaiki formasi selama bertahun-tahun. Lebih parah lagi, karena hak kendalinya atas formasi dicabut, dia jadi menyimpan dendam. Dia diam-diam melakukan sabotase, dan sengaja membiarkan bangsa iblis menerobos masuk. Saya mohon kepada para tetua, segera hancurkan seluruh kekuatan kultivasi pengkhianat ini. Jebloskan dia ke penjara kematian agar dia menderita selamanya, demi menebus puluhan juta jiwa tak bersalah di ujung timur. Ayah, kenapa ayah menarikku? Keparat seperti dia, harus dibongkar kedok aslinya agar seluruh dunia tahu. Jadi kau ini murid dari sang penakluk langit penindas dewa, manusia setengah dewa ahli formasi. Lin Tian, kau benar-benar tega melakukan pengkhianatan sekeji ini. Omong kosong belaka. Su Qianxing, dua idiot itu mungkin tidak tahu, tapi masa kau juga tidak tahu? Dulu, kau berlutut di depan gerbang perguruanku, memohon padaku untuk menyelamatkan ujung timur dari kehancuran. Tapi, setelah formasi agung itu selesai dibangun, kalian malah menganggapku sudah tidak berguna lagi. Makanya kalian memfitnahku, menuduhku menggelapkan energi spiritual dan merebut formasi agung. Bahkan, sumber daya yang dikumpulkan selama bertahun-tahun ini, kalian telan habis ke kantong kalian sendiri. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hah,
Aku menarik diri itu murni demi melindungi diriku sendiri, dan juga untuk memberi kalian, para bajingan serakah yang gila harta ini, sebuah pelajaran telak. Tapi, aku ini adalah setengah dewa formasi yang terhormat. Kalau aku bisa membongkar formasi itu, tentu saja aku juga punya kemampuan untuk memperbaikinya kembali. Kalau saja si Lei Wujipas itu tidak memaksa membuka formasi teleportasi, mana mungkin jurang iblis dataran timur bisa hancur berantakan seperti ini. Lin Tian, berhenti memutarbalikkan fakta di sini. Ketua Sekte Bu, Tuan Lembah Yan, biar aku bertanya, bukankah Lin Tian tepat di depan mata kalian? Menarik kembali bayangan avatar spiritualnya dengan tangannya sendiri, lalu mencabut sumber energi terakhir yang menahan retakan itu. Ini memang benar adanya. Hadirin sekalian, coba lihat ini. Ini bukti nyata kalau Lin Tian telah menggelapkan energi spiritual dari formasi agung. Padahal itu adalah formasi penakluk iblis. Tapi dia malah memakainya sebagai formasi pengumpul energi pribadinya. Tindakan macam ini benar-benar tidak tahu malu. Hei, aku tahu apa yang mau kau katakan. Kau pasti mau bilang kalau semua harta karun mistis di formasi agung itu adalah milik pribadimu, kan? Tapi demi keselamatan umat manusia, mana ada lagi urusan pribadi? Benar, dari tadi bicara soal harta pribadi, kau sama sekali tidak peduli pada nasib kita semua. Pengkhianat sepertimu, sama sekali tidak punya kesetiaan pada umat manusia. Kalau Lin Tian memang benar-benar melakukan perbuatan keji seperti itu, maka tuduhan sepihaknya terhadap ketua Sekte Su sama sekali tidak bisa dipercaya. Lin Tian, mau beralasan apa lagi kau sekarang? Hah? Lin Tian, sehebat apapun kau mengelak, hancurnya sumber energi formasi agung gara-gara ulahmu adalah bukti yang tak terbantahkan. Saudara Lei memang punya niat pribadi saat menarik diri, tapi dia berhasil menyelamatkan fondasi seluruh kultivator di dunia ini. Sedangkan kau malah memutus jalan hidup umat manusia. Hati anak ini benar-benar busuk. Menurutku, kita harus menghancurkan seluruh tenaga dalamnya, dan menjebloskannya ke penjara mati. Rekan-rekan kultivator, kalian tidak keberatan, kan? Para senior, gawat, Raja Iblis. Raja Iblis menyerang kita. Hahaha, umat manusia benar-benar lemah. Setelah kita meratakan benua tengah ini, seluruh benua Tiang Xuan akan menjadi milik ras iblis kita, bunuh mereka semua. Aura dari monster-monster iblis ini sungguh mengerikan. Entah sudah berapa banyak kultivator yang mereka telan. Monster iblis tingkat bumi yang awalnya biasa saja, sekarang masing-masing malah memiliki kekuatan inti emas. Tahap akhir, aura naga jahat berkepala 9 yang memimpin itu, sepertinya sudah melampaui puncak alam transformasi jiwa, dan menyentuh ambang batas alam Mahayana. Apa? Alam Mahayana? Ini tidak mungkin. Jika benar begitu, kita sama sekali bukan tandingannya. Bahkan jika kekuatan 3 benua digabungkan, itu hanya akan jadi makanan ringan bagi binatang-binatang buas ini. Wilayah timur sudah hancur lebur. Apakah hari ini benua tengah juga akan berubah menjadi neraka? Ah, aku ingat, di kedalaman urat bumi benua tengah ini, tersegel peninggalan dewa sejati penakluk langit, yaitu formasi pembantai iblis 9 langit. Meski hanya formasi sisa, itu adalah satu-satunya formasi mematikan yang bisa membantai Raja Iblis lintas alam. Benar, selama kita mengaktifkan formasi itu, benua tengah bisa diselamatkan. Tolong bertindaklah, senior. Lin Tian, kompas inti dari formasi pembantai iblis 9 langit ini adalah peninggalan gurumu. Cepat aktifkan formasinya, dan bantu kami membantai musuh. HMPH, hahaha. Kultivator manusia, ras iblis kami telah kembali ke puncak kekuatan. Kalian tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Lin Tian, cepatlah bertindak. Raja Iblis sudah mau menerobos masuk. Bukankah tadi kalian bilang niatku jahat, dan ingin menghancurkan kultivasiku? Kenapa sekarang memohon padaku? Hanya karena monster dari alam Mahayana itu. Para tetua sudah tidak sanggup menahannya. Lin Banxian, kau juga bagian dari umat manusia. Sekalipun kau merasa diperlakukan tidak adil,
Kau tidak boleh diam saja melihat iblis menyerang benua tengah, kan? Kalau benua tengah sampai jatuh, para kultivator di seluruh dunia tak akan punya tempat berlindung lagi. Di saat genting seperti ini, kau harus mengesampingkan dendam pribadimu, dan memprioritaskan keselamatan bersama. Keselamatan bersama, saat kalian menghancurkan tongkat teleportasi, dan menelantarkan rakyat Kaisar Timur. Di mana yang namanya keselamatan bersama itu? Su Qianxing, saat kau menghancurkan kehormatanku, di mana keadilan kalian, para tetua tahap transformasi yang terhormat? Cukup, Lin Tian, asalkan kau bersedia mengaktifkan formasi agung. Aku akan menghukum Su Qianxing dari Sekte Sembilan Langit. Ayah dan anak itu, beserta Chu Yun, kultivasi mereka akan kuhancurkan. Dan mereka akan kuusir dari batas wilayah umat manusia. Itu sudah cukup untuk melampiaskan amarahmu, kan? Tetua senior Sen, Anda tidak bisa melakukan ini. Sen Xingfan, orang-orang dari Sekte Sembilan Langit adalah murid-muridku. Apa maksudmu? Kau mau melindungi mereka, kalau begitu, kau saja yang memimpin formasi ini. Rekan Dao Lei, kita harus tahu mana yang lebih mendesak. Jika Lin Banxian menolak membuka formasi, benua tengah akan hancur menjadi debu dalam sekejap, mengorbankan Su Qianxing dan dua orang lainnya demi keselamatan bersama. Itu adalah bayaran yang sangat setimpal. Tapi kalau kalian melakukan itu, bagaimana orang tua ini bisa mempertahankan harga diri di benua tengah nanti? Sepertinya, di mata Tetua Agung Lei, wajah tuamu itu jauh lebih berharga daripada puluhan juta nyawa di benua tengah. Kalau memang begitu, kita semua mati saja bersama Sekte Sembilan Langit, adil, kan? Lei Wudi, sampai kapan kau mau terus keras kepala? Guru, Anda tidak boleh mendengarkan mereka. Lin Tian jelas-jelas sedang membalas dendam pribadinya. Anda harus melindungi kami. Formasinya hancur, maafkan aku. Kalau kau tidak segera bertindak, biar aku sendiri yang menegakkan keadilan untuk Lin Banxian. Tolong, selamatkan aku, AR. Ah! Aku terpental. Kekuatan apa yang baru saja dia lepaskan? Jangan mendekat, jangan mendekat. AR. Ini, ada apa denganmu? Hahaha, memang pantas menjadi muridku. Ternyata kau memiliki tubuh iblis langit yang sangat langka itu. Tubuh iblis langit. Tubuh iblis apaan? Ilmu macam apa pula itu? Guru, apa aku sudah dirasuki oleh bangsa iblis? Tolong cepat selamatkan aku, Guru. Menyelamatkanmu, Chu Yun. Kau ini sekarang adalah harta yang tak ternilai harganya. Keselamatan umat manusia sekarang bergantung padamu. Guru besar, apa maksud perkataan Anda barusan? Chu Yun kan cuma berada di tahap jiwa suci. Yang disebut sebagai tubuh iblis langit ini, adalah raga dewa anti-iblis yang sangat sulit ditemui bahkan dalam puluhan juta tahun. Kekuatan fisik seperti ini secara alami bisa menaklukkan bangsa iblis, dan memiliki tekanan garis keturunan yang sangat mutlak. Benar sekali, begitu bangsa iblis merasakan aura dari tubuh iblis langit, jiwa mereka akan langsung bergetar ketakutan. Bagaikan bertemu dengan musuh bebuyutan alami mereka. Mereka sama sekali tidak akan berani mendekat seinci pun. Ternyata di dunia ini benar-benar ada kekuatan fisik seajaib itu. Di seluruh benua Tianxuan selama jutaan tahun ini, hanya pernah muncul 3 orang yang memiliki tubuh iblis langit. Tapi sekalinya muncul, dia adalah kutukan terburuk bagi bangsa iblis. Selama ada dia di sini, para kultivator manusia akan maju tak gentar dan tak terkalahkan. Kalau begitu, bukankah itu berarti selama kakak seperguruan Chu ada di sini, umat manusia tidak perlu lagi mengandalkan formasi pelindung milik Lin Tian? Aku memang merasakan aliran kekuatan luar biasa yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Monster iblis itu menyerbu ke bawah lagi. Kakak Chu, cepat serang mereka. Baiklah, hari ini akan kutunjukkan pada kalian semua kehebatanku.
Hanya dengan satu ayunan tangan, dia bisa langsung membunuh monster iblis tingkat penguasa dalam sekejap. Itu benar-benar tubuh iblis langit. Sudah pasti, tidak salah lagi. Hahaha. Tidak kusangka. Aku, Chu Yun, akhirnya bisa merasakan hari seindah ini. Dengan tubuh iblis langit ini, bangsa iblis tidak akan lagi menjadi tandingan kita. Kami mohon, pendekar muda Chu, turun tanganlah. Bawa kami menerobos keluar dan memusnahkan kaum iblis. Selamatkan umat manusia. Kami mohon, pendekar muda Chu, turun tanganlah demi menyelamatkan umat manusia. Sebagai bagian dari umat manusia, sudah menjadi kewajibanku untuk maju bertarung. Tapi, aku khawatir, saat aku bertarung mati-matian di garis depan, malah ada yang diam-diam menusukku dari belakang. Benar, kakak seperguruan Chu sudah ditakdirkan menjadi harapan bagi umat manusia. Sebelumnya, dia hampir saja dihabisi oleh Lin Tian, hanya karena pikiran sempit orang itu. Siapa yang tahu, apakah dia akan diam-diam berbuat licik lagi di belakang kita? Aku mengusulkan, agar para tetua tingkat dewa, untuk memimpin upacara agung umat manusia, memohon pada hukum alam, untuk melenyapkan ilmu formasi tingkat setengah dewa milik Lin Tian. Agar kakak seperguruan Chu bisa bertarung tanpa rasa khawatir, mohon pada hukum alam. Mohon pada hukum alam. Memohon pada hukum alam. Apa maksud dari semua ini? Yang dimaksud dengan memohon pada hukum alam, adalah sebuah hukuman bagi mereka yang berdosa besar terhadap umat manusia, dengan menggunakan tekad kuat dari semua makhluk hidup untuk memanggil kekuatan hukum alam, demi mencabut seluruh kekuatan spiritual orang tersebut secara permanen, serta melenyapkan semua bakat dan kemampuannya, dan mengubahnya menjadi manusia cacat yang tidak berguna seumur hidupnya. Soal tingkat kekuatannya, biarlah itu menjadi urusan lain. Bagaimanapun juga, Lin Tian adalah pewaris ajaran penakluk surga penekan dewa. Ajaran itu telah berjasa besar bagi benua Tiangxuan. Jika kita langsung menghancurkan ilmu formasi tingkat setengah dewanya, bukankah itu tindakan yang terlalu kejam? Lagi pula, Lin Tian adalah seorang ahli formasi tingkat setengah dewa yang terhormat. Tiba-tiba hak kendali formasinya dirampas secara paksa. Wajar saja jika dia merasa marah, dan merasa tidak terima. Itu adalah sifat alami manusia. Menurutku, Lin Tian melakukan itu semua murni demi keserakahannya sendiri. Dia sengaja menarik kekuatan inti itu, dan menghancurkan formasi pelindung kita. Dia hampir saja membunuh kakak seperguruan Chu, satu-satunya harapan bagi umat manusia. Bagaimana bisa kau menyebut itu hanya sekadar merasa tidak terima? Ini jelas-jelas sebuah percobaan pembunuhan terhadap rekan sendiri. Apa yang dikatakan Ruxue itu benar. Jika Chu Yun sampai gugur di jurang iblis, kita semua pasti akan mati. Manusia pendosa seperti dia, apakah pantas kita biarkan hidup hanya untuk terus membawa malapetaka bagi umat manusia? Demi masa depan umat manusia. Hanya ini satu-satunya cara. Lin Tian, lebih baik kau pasrah saja. Berhentilah meronta, Lin Tian. Terima saja nasibmu. Tuan muda Chu adalah jenius sejati. Kelak dia pasti akan mencapai tingkat dewa. Dia akan memimpin umat manusia menyapu bersih alam iblis. Karena dia sudah angkat bicara, kita memang tidak boleh membiarkan ancaman seperti Lin Tian ini tetap hidup. Hancurkan juga tubuh bayangannya. Lin Tian, demi kejayaan umat manusia selama ribuan generasi, kami hanya bisa melindungi Chu Yun. Jadilah pria sejati, lapangkanlah dadamu. Kalian semua benar-benar gila, dasar bodoh. Aura pada tubuh Chu Yun itu sangat aneh. Jangan-jangan dia itu wujud dari naga jahat berkepala 9, yang sengaja memasang jebakan maut untuk kalian. Cih, sudah mau mati masih saja menyebar omong kosong. Bagaimana kalau dia sama sekali bukan pemilik tubuh iblis langit? Kalau kalian merampas keahlian formasi sihirku, nanti tidak akan ada yang bisa memperbaiki formasi pelindung benua tengah. Kita semua akan hancur lebur. Lin Tian, sekalipun aku tidak setuju untuk melumpuhkanmu, tapi soal apakah Chu Yun memiliki tubuh iblis langit atau tidak, sepertinya kita sudah tidak perlu berdebat lagi. Masih punya muka kau bicara soal formasi sihir. Dulu, gurumu itu sangat sombong karena di seluruh dunia ini, hanya dia yang mampu memperbaiki segel pelindung. Dia dengan paksa merampas dari sekte Wuji kami, 3 jalur tambang batu spiritual, tingkat tinggi, dan kau ini, sedikit-sedikit bicara formasi. Kesana kemari hanya membahas formasi.
Padahal itu semua cuma demi memuaskan keserakahanmu sendiri. Benar-benar guru dan murid yang sama busuknya. Orang-orang seperti kalian ini sangat egois. Sama sekali tidak pantas menjadi dewa formasi. Demi Chuyun, panggil kehendak langit sekarang. Rampas semua kekuatan formasi dari pengkhianat ini. Kumohon pada para tetua, panggil kehendak langit. Lenyapkan kekuatan Lin Tian. Lakukan. Tidak. Jangan. Paman Guru Lin Tian itu difitnah. Dia sama sekali tidak bersalah. Dari mana asal dua kultivator tingkat dasar rendahan ini? Cuma dua murid dari Sekte Sembilan Langit, yang cuma murid luar penjaga gerbang saja. Berani-beraninya kalian lancang bicara di sini. Para tetua sekalian, Paman Guru Lin telah difitnah. Sebenarnya, Tuan Chuyun dan Ketua Sekte Su yang merebut kendali markas formasi. Paman Guru Lin menarik mundur pasukan. Itu karena Tuan Chuyun mencabut cermin Sembilan Langit dari pusat formasi. Demi melindungi nyawa kita semua, Paman Guru Lin terpaksa melakukan hal itu. Omong kosong belaka. Kalian berdua benar-benar pengkhianat yang tidak tahu diuntung. Saat masih di Sekte Sembilan Langit, kalian memang selalu mengekor pada Lin Tian. Sekarang kalian malah berani memutarbalikkan fakta. Kalian berani menentang keputusan dari tetua tingkat dewa. Kalian menebar fitnah keji. Aku yakin, kalian pasti sudah lama disuap oleh Lin Tian. Kalian pasti komplotannya yang ikut mencuri material formasi, kan? Lebih baik kalian mati saja bersama si keparat Lin Tian itu. Kalau kalian punya masalah, hadapi aku. Kalian ini para petinggi yang berkuasa. Kenapa malah menindas dua anak kecil dari murid luar? Cih, demi melindungi Lin Tian, kalian bahkan rela membuang nyawa kalian. Jangan-jangan, kalian memang mata-mata yang ditanam oleh Lin Tian, dan sedang menunggu kesempatan untuk membobol penjara. Ya, menurutku, dua murid luar ini adalah benalu yang berbahaya. Mereka pasti mata-mata dari ras iblis, para pengkhianat licik. Kalau sudah begini, para tetua sekalian, kita sebagai umat manusia, sudah seharusnya menghukum berat dua mata-mata ras iblis ini tanpa ampun. Pasti tidak ada yang keberatan, kan? Chuyun dan Suruk Sue ini jelas-jelas sedang gila kuasa. Mereka sengaja mencari gara-gara untuk menyingkirkan siapapun yang menentang mereka. Walaupun kita tahu, kita bisa apa? Tuan Chuyuan itu memiliki tubuh dewa penakluk iblis yang hanya muncul 10.000 tahun sekali. Dia adalah satu-satunya harapan bagi masa depan kita semua. Demi melindunginya, kita benar-benar tidak punya pilihan lain. Kita hanya bisa membiarkan mereka berbuat semaunya. Beraninya mengacaukan situasi, menyebarkan omong kosong untuk menyesatkan orang. Pengawal, kemari. Seret kedua murid luar dari Yang Mulia Sembilan Langit ini ke bawah. Jatuhkan hukuman terberat. Lepaskan mereka. Ar. Ar. Paman Guru Li, hiraukan saja kami. Paman harus segera pergi. Paman adalah harapan terakhir umat manusia. Cepatlah lari. Pahlawan umat manusia yang sesungguhnya adalah kakak senior Chu. Dasar kalian sampah rendahan. Ucapkan kalimat itu kuat-kuat 100 kali. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang memotong lidah kalian detik ini juga. Lari, lelucon macam apa itu? Semua yang menjaga di atas tembok kota ini adalah para ahli hebat di tahap transformasi dewa. Memangnya kultivator rendahan tahap inti emas seperti Lin Tian bisa lari kemana? Leluhur, Senior Sen, jangan membuang waktu meladeni orang-orang sekarat ini. Cepat mohon pada hukum langit untuk melenyapkan seluruh ilmu formasinya. Biar dia jadi sampah tak berguna seumur hidupnya. Altar eksekusi dewa, bangkitlah. Bagus, bagus sekali. Biar saja para idiot itu menghancurkan si Lin Tian yang mereka jadikan pilar pelindung ini sampai hancur tak tersisa. Setelah itu, kita akan langsung menyerbu masuk.
Jangan biarkan satupun manusia hidup. Memanggil hukum langit membutuhkan pengumpulan tekad dari seluruh makhluk umat manusia. Aku sama sekali tidak percaya. Semua orang di dunia ini sama munafiknya dengan kalian, dasar kelompok binatang yang tak tahu malu. Hahaha, semua orang di dunia. Lin Tian, kau terlalu naif. Manusia fana di wilayah Kaisar Timur sudah lama mati membusuk. Yang masih hidup saat ini, hanyalah kita, para kultivator dari benua tengah. Kitalah penguasa dunia ini, kehendak kitalah yang menjadi hukum langit. Atas nama tekad puluhan ribu kultivator benua tengah, kami dengan hormat memohon kepada hukum langit, turunkan hukuman langit hari ini juga, cabut ilmu formasi Lin Tian. Demi kehendak langit di atas sana, hari ini, setengah dewa formasi Lin Tian telah menggelapkan material formasi agung. Dia sengaja mencabut sumber energi pertahanan kita, dan bahkan berani mencoba membunuh pemimpin pelindung umat manusia, Chu Yun. Dosanya sungguh tak terampuni, langit pun tak sudi memaafkannya. Kami, atas nama seluruh kultivator di dunia, memohon hukuman dari kehendak langit, cabut ilmu formasi Lin Tian. Kami memohon keadilan dari kehendak langit, cabut seluruh ilmu formasi Lin Tian. Tekad dan ikrar darah umat manusia telah menyatu. Apakah kalian benar-benar yakin ingin mencabut ilmu formasi orang ini? Ya, kami mohon langit menjatuhkan hukumannya. Kakak senior Cheng, duri dalam daging ini, akhirnya akan menjadi sampah tak berguna. Berani melawanku, inilah akibatnya. AR. Dasar kalian semua kumpulan orang tolol. Tanpa orang yang bisa mengendalikan formasi agung benua tengah, kalian semua pasti akan mati konyol. Masih saja keras kepala di saat mau mampus. Kau pikir kau ini siapa sekarang? Hah? Aku ini pewaris fisik iblis surgawi, sang penyelamat yang ditakdirkan untuk melindungi umat manusia. Selama aku masih berdiri di sini, apa umat manusia masih butuh formasi rongsokanmu itu? Hahaha, babi-babi dungu ini malah menghancurkan tameng mereka sendiri. Pasukan iblis, serbu dan bantai mereka semua. Hai semut-semut manusia yang lemah, pelindung kalian sudah hancur lebur. Pasrahkan saja nyawa kalian, dan jadilah santapan darah untuk rajamu ini. Hah? Formasi agung sudah lenyap, tapi kenapa kalian sama sekali tidak takut pada rajamu ini? Iblis keparat, jangan terlalu sombong kau. Kakak Chu Yun mewarisi fisik iblis surgawi yang sangat langka dalam jutaan tahun. Kekuatan yang tercipta khusus untuk membasmi monster kotor seperti kalian. Kakak senior Chu, cepat serang dia. Beri pelajaran setimpal pada binatang buas yang tidak tahu diri ini. Dan sekalian buat si sampah Lin Tian itu membuka matanya lebar-lebar. Biar dia melihat dengan jelas, siapa sebenarnya harapan sejati bagi umat manusia. Hahaha, bagus sekali. Hari ini, akan kugunakan darah iblismu itu, saatnya menegakkan wibawa umat manusia kita. Ya ampun, inikah tubuh iblis surgawi yang kalian dambakan siang dan malam itu? Wah, raja ini benar-benar ketakutan. Hahaha. Bagaimana mungkin? Tolong, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah tubuh iblis surgawi seharusnya menekan kekuatan bangsa iblis? Kenapa naga jahat berkepala 9 itu sama sekali tidak terpengaruh? Kenapa aura tubuh iblis surgawi tidak berfungsi lagi? Dasar kawanan babi bodoh, omong kosong apa itu tubuh iblis surgawi? Aura mengerikan yang kalian banggakan itu, hanyalah seberkas energi darah dari dalam tubuh kakakku. Chu Yun itu cuma sekadar umpan. Apa? Umpan? Kenapa bisa jadi begini? Bagaimana mungkin Chu Yun cuma dijadikan umpan? Kakak seperguruan Chu. Tidak, mustahil, ini tidak mungkin nyata. Kenapa jadi seperti ini? Kekuatanku. Mana kekuatanku? Kenapa kekuatanku menghilang? Bangsa iblis, kalian benar-benar licik. Dalam perang, tipu muslihat itu hal biasa. Kalau saja kami tidak melempar si sampah Chu Yun itu sebagai umpan.
dan memberi kalian sedikit angan-angan harapan palsu. Dengan kewaspadaan kalian para tetua bangka itu, mana mungkin kalian mau dengan patuh menghancurkan Lintian dengan tangan kalian sendiri. Satu-satunya peluang menang bagi umat manusia adalah kekuatan formasi sihir milik Lintian. Tapi kalian, demi seorang pecundang tak berguna, malah menghabisi satu-satunya orang yang bisa mengendalikan formasi agung itu dengan tangan kalian sendiri. Hahaha, kalian memang pantas musnah. Jangan sombong kau, iblis. Biarpun tanpa formasi agung, orang tua ini juga berada di ranah kesempurnaan setengah langkah. Hari ini, aku akan mempertaruhkan nyawa tuaku ini, dan tidak akan membiarkan kalian berbuat seenaknya. Terima seranganku, AR. Bertarung di tingkat kultivasi yang sama, bahkan tidak sanggup bertahan satu tarikan napas pun. Bangsa iblis, benar-benar terlalu kuat, tamatlah sudah. Umat manusia benar-benar hancur. Tuan Lin yang agung, kami yang salah, kami benar-benar buta sampai bisa ditipu oleh siluman itu. Kumohon, Tuan, berbesar hatilah, selamatkanlah kami. Tuan Lin, sebelumnya si Tuahu ini benar-benar bodoh dan buta. Kumohon, berbelas kasihlah pada kami. Gunakan kompas itu untuk membuka formasi pembasmi iblis. Selamatkanlah jutaan nyawa di wilayah kita ini. Benar, Tuan Lin, asalkan Anda bersedia turun tangan. Sekalipun setelah ini Anda meminta nyawa kami semua sebagai gantinya. Kami rela, langit sudah tidak mempedulikan kita. Nasib kota ini sudah di ujung tanduk. Di kepalaku saat ini, bahkan tidak ada satupun mantra formasi dasar yang tersisa. Kompas di tanganku ini tidak lebih dari sekadar rongsokan besi. Bagaimana caraku mengendalikan formasi besar ini? Lalu kita harus bagaimana? Bagaimana apanya? Ya mati saja. Cuci leher kalian bersih-bersih, dan jadilah santapan lezat untuk rajamu ini. Itulah satu-satunya akhir hidup kalian. Hahaha, tolong, ada iblis. Seandainya dari awal kita percaya pada Tuan Lin, dan tidak termakan hasutan busuk para bajingan itu, kita tidak akan berakhir sehancur ini. Apa gunanya mengoceh soal itu sekarang? Paman gurumu itu dihancurkan hidup-hidup oleh kalian, para munafik egois yang tidak tahu malu. Ini semua salah tiga binatang tidak tahu diuntung itu. Biar saja mereka dimakan iblis, langit harusnya menghukum mati mereka. Ini bukan salahku. Tolong jangan bunuh aku, Paman Guru Lin. Apa benar-benar sudah tidak ada jalan lain lagi? Seandainya guruku ada di sini, mungkin beliau bisa menggunakan formasi penembus langit untuk memulihkan kekuatanku. Tapi dipikir-pikir lagi, kalau beliau ada di sini, kalian tidak akan membutuhkanku. Beliau itu master formasi sejati, setengah dewa yang sesungguhnya. Raja Lin, hari ini, kaulah orang pertama yang akan kucabik-cabik. Apa yang terjadi? Cahaya apa itu? Itu cahaya dari dewa formasi perebut langit. Ternyata itu sang pendahulu, guru kita semua. Anak baik, kau sudah sangat menderita selama ini. Kakak, si tua bangka yang tak bisa mati itu, bukankah dia sudah lama naik ke alam dewa? Tua bangka sialan, kau ini tidak lebih dari sekadar sisa jiwa yang tertinggal. Itu sama sekali bukan wujud aslimu. Benar sekali, aku memang hanyalah seberkas sisa jiwa. Baguslah kalau begitu, hanya seberkas jiwa yang tak berarti. Meskipun kau sudah menyiapkan formasi pembasmi, kejahatan di sini sejak awal, dengan kondisimu yang hancur saat ini, kau bahkan tidak bisa mengeluarkan 30% dari kekuatanmu. Apa? Hanya 30% kekuatan. Kalau begitu, bukankah itu berarti kita bahkan tidak bisa mempertahankan wilayah tengah? Siapa yang memberitahu kalian bahwa aku muncul di sini untuk menghadapi kalian, para serangga rendahan? Apa maksudmu, anakku Tian? Tahukah kau apa makna sejati dari penakluk dewa? Guru, makna sejati dari penakluk dewa, sebenarnya apa itu? Makna sejati dari penakluk dewa bukanlah tentang mengendalikan energi spiritual langit dan bumi, melainkan tentang menembus hati manusia dan memahami takdir dari hukum langit. Dulu, guru menggunakan formasi peramal langit untuk mengintip aliran waktu, dan sudah meramalkan bahwa hari ini jurang iblis pasti akan hancur.
Umat manusia pasti akan menghadapi bencana kehancuran ini. Ini adalah takdir mutlak dari hukum langit, bukan sesuatu yang bisa diubah secara paksa oleh kekuatan manusia. Jika guru sudah tahu sejak lama bahwa bangsa iblis akan menghancurkan segelnya, mengapa guru tidak menyiapkan formasi pembunuh dari awal, untuk memusnahkan mereka semua? Dasar tua gila! Kau menggunakan seluruh umat manusia dan bangsa iblis kami sebagai bidak caturmu. Hanya dengan mengikuti takdir langit, kita baru bisa menemukan secercah harapan untuk bertahan hidup. Jika kita campur tangan secara paksa, itu hanya akan mendatangkan serangan balik hukum langit yang jauh lebih mengerikan. Lagi pula, ini adalah ujian yang harus dilewati untuk naik menjadi dewa sejati. Tanpa melewati pengkhianatan dan keputusasaan yang paling dalam ini, tanpa melihat dengan jelas kekejaman dunia persilatan ini, serta betapa liciknya hati manusia, bagaimana kau bisa bangkit dari kehancuran, dan menguasai hukum kebenaran yang sejati? Ternyata begitu, para master tingkat dewa yang selalu merasa paling tinggi dan suci itu, segala tipu daya dan kebusukan mereka, ternyata hanya sekadar mengikuti kehendak takdir. Semuanya hanya menjadi batu pijakan baginya untuk melewati ujian langit dan menjadi dewa abadi. Tidak, ini tidak mungkin. Hahaha, sekarang, ujian takdirmu telah usai. Muridku yang baik, terimalah formasi ini. Gawat, dia sedang menyatukan dirinya dengan sumber kekuatan formasi. Dia akan menghancurkan kehampaan dan langsung naik menjadi dewa. Cepat bunuh dia, kita sama sekali tidak boleh membiarkannya menyelesaikan perubahan itu. Bunuh dia, cepat bunuh dia sekarang juga. Rahasia agung sang dewa formasi. Aku akhirnya mengerti. Satu niat membentuk formasi, dan segala hukum sihir kembali pada kehampaan. Kekuatan apa ini? Ini adalah tingkat kultivasi kesempurnaan agung yang sejati. Dewa formasi, aku sungguh tidak terima. Hanya dengan satu jari saja cukup untuk melenyapkan Raja Iblis yang sudah mencapai setengah tingkat kesempurnaan agung. Kekuatan menentang langit macam apa ini? Formasi menyatu dengan jalan surga, setiap ucapannya adalah hukum mutlak. Kekuatan ini sudah pasti menembus batas dunia benua langit misterius. Dewa sejati telah mematahkan belenggu dunia dan turun ke bumi. Umat manusia akhirnya terselamatkan. Lin Tian. Ah bukan, yang mulia Dewa Li. Hamba bersedia tunduk padamu. Hamba bersedia menjadi binatang suci pelindung bagi umat manusia. Kumohon, ampuni nyawa hamba. Ujian takdir dari sungai waktu telah berlalu. Bidak catur sepertimu, sudah saatnya dibuang. Dewa sejati. Dia benar-benar sosok dewa sejati yang sesungguhnya. Ya Tuhan. Tadi Lei Wuji dan Su Xianxing, mereka berani-beraninya mencoba memaksa seorang dewa sejati naik ke panggung eksekusi. Bahkan ingin merampas anugerah kekuatan ilahinya. Tamatlah sudah riwayat kita. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin dia langsung terbang ke langit dan menjadi dewa? Aku sama sekali tidak percaya. Lei Wuji, Su Qianxing, kalian selalu membanggakan diri sebagai pejuang jalan kebenaran. Menjadi pemimpin yang mulutnya selalu berkoar soal menyelamatkan nasib umat manusia. Tapi nyatanya, kalian hanyalah pengkhianat yang menendang orang yang sudah menolong kalian. Dasar serakah tak tahu diri. Cuyun, Suruksu, kalian berdua benar-benar egois dan kejam. Kalian memutarbalikkan fakta, hanya demi keserakahan kalian sendiri. Hampir saja membuat seluruh benua tengah berubah menjadi neraka jahanam. Katakan padaku, hukuman apa yang pantas untuk kalian? Hah? Yang mulia Dewa Lin, kami yang terlalu bodoh dan buta. Kami benar-benar buta tidak mengenali kebesaran Anda. Tolong ampuni nyawa kami. Aku ini cuma sampah. Aku sama sekali bukan pewaris tubuh iblis surgawi. Semua ini karena kesombongan dan kebohonganku saja. Kumohon, Yang Mulia, anggap saja aku ini kotoran dan lepaskan aku. Kak Lin Tian, tolong ampuni aku. Mulai sekarang, aku rela menjadi budakmu. Lei Wuji, dasar kau munafik buta. Berani-beraninya kau bersekongkol dengan bajingan dari Sekte Sembilan Langit. Kau menipu kami semua untuk mencelakai sang dewa sejati. Orang yang begitu egois dan serakah. Dan pembawa petaka yang tega membantai bangsanya sendiri. Kematian pun tidak cukup untuk menebus dosamu. Hari ini, kami semua akan mewakili Yang Mulia Dewa Lin untuk memusnahkan pengkhianat sepertimu.
Ren Xingfan, dasar kau binatang pengkhianat. Tidak Aak, kekuatan kultivasi tahap penjelmaanku. Kenapa wajahku? Kenapa aku jadi setua ini? Akar spiritualku hancur. Yang mulia Dewa Lin, bajingan rendahan ini tidak pantas mengotori tangan suci Anda. Kami sudah menghancurkan kekuatannya sampai tak tersisa. Sebagai bukti kesetiaan mutlak kami kepada Sang Dewa Sejati. Kesaktian Yang Mulia Dewa Lin benar-benar tiada tandingannya. Para sampah ini sudah kami bereskan untuk Anda. Kami telah terjebak di tahap setengah Mahayana selama ribuan tahun. Kumohon, Yang Mulia, kasihanilah ketulusan hati kami. Anugerahkanlah formasi roh raksasa kepada kami. Bimbinglah kami agar bisa menembus batas kebuntuan ini. Kami bersumpah akan memuja dan menyembah nama Anda dari kehidupan ke kehidupan. Kumohon, Yang Mulia, berikanlah karunia surgawi itu. Ketulusan, katamu. Tadi kalian semua mendesakku sampai nyaris mati. Apa saat itu kalian punya sedikit saja rasa belas kasihan padaku? Yang Mulia, waktu itu kami cuma ditipu. Cih, mulut kalian saja yang penuh dengan omong kosong soal kebenaran dan moral. Kalian ini nyatanya cuma pengecut yang tahu cari aman saja. Menganggap nyawa rakyat jelata tak lebih berharga dari rumput liar. Kalian paling suka memohon pada langit untuk merampas takdir orang lain, kan? Maka hari ini, biar aku yang menagih utang itu atas nama langit. Aku cabut seluruh kekuatan spiritual kalian, dan mengutuk kalian menjadi manusia paling hina di setiap reinkarnasi. Tidak Aak, kekuatan tingkat inkarnasiku, inti spiritualku, hancur lebur. Yang Mulia Lin, hamba mohon belas kasihanmu, berikanlah sedikit karunia untuk kami. Hamba mohon, kasihanilah kami, Yang Mulia. Saat ajal sudah di depan mata, kalian cuma peduli pada nyawa kalian sendiri. Rela menjilat penguasa dan membuang nurani demi keselamatan murahan. Jalan kultivasi kalian sudah lama tamat. Dunia ini memang penuh kepalsuan. Langka sekali. Kalian berdua masih mampu mempertahankan nurani dan prinsip kalian. Lebih memilih mati daripada tunduk pada kelicikan. Maka karunia agung pertama dari warisan abadi ini mutlak menjadi milik kalian berdua. Astaga, kekuatan spiritual kita melonjak drastis, tembus tingkat jiwa sejati, naik ke tahap inkarnasi ilahi, bahkan mencapai ambang batas tahap kesempurnaan suci. Aar, aku sungguh menyesal. Andai saja dari awal kita memilih berpihak pada Yang Mulia Lin, karunia luar biasa mencapai kesempurnaan itu, pasti sudah menjadi milik kita. Ya Tuhan, kesempatan emas apa yang baru saja kita buang. Guru, muridmu ini akhirnya memahami semuanya. Biar aku yang maju menghadapi musuh. Kami memberi hormat, mengantar kepergian Sang Dewa Sejati. Kami memberi hormat, mengantar kepergian Sang Dewa Sejati.